Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat selalu. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kuliah kimia dasar 1 yaitu alkohol dan eter. Alkohol dan eter sangat erat berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, di mana umumnya orang-orang mengenal dietil eter atau eter sebagai zat pemati rasa. Untuk contoh lain ialah isofluran. Isofluran merupakan senyawa golongan eter yang biasa digunakan untuk proses anestesi. Pada alkohol, masyarakat umum mengenal dan menggunakan etanol sebagai antiseptik atau disinfektan, di mana memiliki kadar konsentrasi lebih dari 70%. Selain itu, terdapat juga beberapa produk-produk yang menggunakan alkohol seperti pada obat kumur dan obat batuk dengan kadar konsentrasi alkohol yang rendah. Selanjutnya kita akan bicara tentang klasifikasi alkohol. Alkohol secara struktur dibedakan menjadi alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier, dan aromatis. Alkohol primer dan sekunder serta alkohol tersier bergantung pada 1, 2, atau 3 atom karbon yang terikat dengan atom karbon yang terikat pada gugus hidroksil. Sebagai contoh ialah propanol, merupakan dari alkohol primer. Kemudian isopropanol, contoh dari alkohol sekunder, dan serta tertiary butanol atau 2-metil 2-propanol merupakan contoh dari alkohol tersier. Sedangkan senyawa fenol merupakan contoh dari alkohol aromatis. Selanjutnya ialah klasifikasi eter. Dalam sistem UPEC, penamaan eter melalui sistem seleksi rantai atom karbon terpanjang sebagai rantai induk. Dan eter dijadikan gugus substituen. Substituen eter berhubungan dengan oksi. Eter juga digolongkan menjadi 3, yaitu alifatis, aromatis, dan siklis. Contohnya ialah 1-etoksipropana merupakan eter alifatis atau rantai lurus. Kemudian 1,35 trimetoksibenzana merupakan eter aromatis. Kemudian tetrahidrofuran merupakan eter siklis. Selanjutnya ialah tata nama alkohol. Nama UPEC alkohol diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Akhiran ol memberikan informasi suatu senyawa alkohol. Tahapan dalam tata nama alkohol yaitu pilih rantai induk alkana yang terpanjang mengandung gugus OH. Pemberian nomor pada rantai dimulai dari ujung rantai yang dekat dengan gugus OH. Ubahlah akhiran A menjadi ol dengan menggunakan nomor yang telah digunakan untuk menentukan posisi gugus OH. Penulisan nama dan substitusi yang terikat berdasarkan tuntutan abjad. Bahwa ini adalah 3 contoh tata nama alkohol. Yang pertama ialah 1-bromo 3-metil 2-butanol. Pada senyawa ini terdapat 4 atom karbon yang tersusun berdasarkan sebagai rantai utama, kemudian diikuti ada substituen OH, ada metil, dan bromo, sehingga namanya ialah posisi 1-bromo 3-metil 2-butanol. Selanjutnya adalah 2-propanol. Jadi ada 3 rantai induknya, 3 rantai atom karbon induknya. Untuk pada posisi 2 terdapat gugus OH, yaitu 2-propanol. Selanjutnya adalah 2-butanol. Berikut ialah beberapa contoh nama UPEC dari nama umum dan nama umum senyawa golongan alkohol dengan molekul rendah. Sebagai contoh adalah etanol, 1-propanol, 1-butanol, dan 2-metil 1-propanol, dan siklik alkohol sebagai contoh ialah sikloheksanol atau sikloheksil alkohol. Penamaan pada siklik alkohol pada contoh kali ini ialah siklopentanol. Pertama-tama ialah identifikasi akhiran pada sikloalkana dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Kedua, urutkan substituen dalam urutan alfabet melalui posisi yang telah ditentukan. Di sini memiliki 3 substituen yaitu hidroksil, metil, dan etil. Nah, pada saat ini adalah sistem pemberian nomor yaitu diurutkan dengan penjumlahan terkecil pada posisi yang telah ditentukan pada nomor tersebut pada substituen. Di sini ada
dua sistem penawaran yaitu berwarna biru dan merah. Nah, pada warna biru ketika kita total pada posisi tujuannya adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan pada posisi merah yaitu 1, 3, dan 5. Setelah kita kalkulasi, maka terlihat bahwa pada sistem penawaran dengan warna biru itu lebih kecil dibandingkan pada warna merah. Maka pada warna birulah yang kita gunakan. Maka OH yaitu pada posisi 1, metil pada posisi 3, dan etil posisi 4. Maka penamaannya ialah 4 etil 2 metil siklopentanol. Etil diletakkan di depan karena menurut aturan kedua tadi, urutan substituen pada urutan alfabet melalui posisi yang telah ditentukan. Dalam sistem UPAC terkait golongan alkohol juga terdapat aturan akan keberadaan satu atau lebih gugus OH dalam suatu senyawa. Bila lebih dari satu gugus hidroksil digunakan, maka penamaan diol, triol, dan seterusnya. Akhiran A dari rantai induk alkana tetap digunakan, kemudian ditambahkan dengan akhiran diol. Sebagai contoh ialah 1,2 etanadiol atau etilen glikol, 1,2 propanadiol, dan 1,2,3 propanatriol. Selanjutnya ialah tata nama eter. Eter diberi nama berdasarkan gugus alkil atau arilnya menurut urutan abjad. Dalam sistem tata nama eter menggunakan baik itu aliran eter atau imbuhan yang diletakkan pada awal yaitu alkoksi. Awalan alkoksi digunakan bila terdapat lebih dari satu gugus alkoksi dan atau terdapat suatu gugus fungsional yang lebih berprioritas. Gugus hidroksil lebih prioritas daripada gugus alkoksi. Sebagai contoh ialah dietil eter. Itu ialah rumus dari dietil eter. Dan yang kedua ya 5 metoksi 2 pentanol. Di sini ada 5 posisi karbon di ini, kemudian ada gugus etoksi, dan pada posisi 2 pada rantai utamanya terdapat gugus OH, maka namanya 5 etoksi 2 pentanol. Selanjutnya ialah 1,2 dimetoksi etana. Ini adalah etana, kemudian di rantai terdapat metoksi. Ya, pada posisinya 1 dan 2, 1,2 dimetoksi etan. Selanjutnya adalah metil tersier butil eter atau 2 metil 2 metoksi propan. Selanjutnya kita akan bicara tentang sifat fisik alkohol. Pada tabel ini disajikan yaitu struktur formula, nama, berat molekul, titik didih, dan kelarutannya dalam air. Dari tabel ini, alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada alkana dengan berat molekul yang hampir sama. Sebagai contoh ialah etanol dan propana atau etana dengan metanol. Dimana kita lihat titik didihnya hampir memiliki jumlah yang sama. Kita lihat di sini berat molekulnya hampir sama. Nah, di sini terlihat bahwa jika kita ke titik didih, kita lihat bahwa titik didih alkohol itu lebih tinggi daripada alkana dengan berat molekul yang hampir sama. Kita lihat di sini. Hal ini dikarenakan alkohol merupakan molekul bersifat polar yang dapat berasosiasi di dalam medium cair melalui daya tarik dipol-dipol intermolekuler yang disebut dengan ikatan hidrogen. Untuk alkohol satu atom karbon sudah berwujud cair dalam suhu ruang dan titik didihnya meningkat seiring dengan bertambahnya atom karbon. Sebagai contoh, metanol, etanol, propanol, butanol, dan pentanol meningkat seiring dengan jumlahnya atom karbon. Pada jumlah atom karbon yang sama, alkohol yang linier akan lebih tinggi titik didihnya. Semakin banyak jumlah gugus hidroksinya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik eter. Pada tabel ini disajikan struktur formula, nama, berat molekul, titik didih, dan kelarutan dalam air. Di sini kita coba membandingkan antara alkohol dan eter, di mana kita lihat bahwa dengan berat molekul yang sama, contohnya ya, berat molekul yang sama etanol dan dimetil eter, berat molekul sama 46, titik didih eter lebih rendah dibandingkan alkohol. Ini contoh pertama adalah etanol dan dimetil eter. Titik didihnya lebih rendah dibandingkan alkohol. Hal ini disebabkan oleh apa?
disebabkan oleh interaksi dipol-dipol yang lemah antara molekul ether itu sendiri, dan ether hanya mengandalkan gaya van der Waals sehingga tidak ada ikatan hidrogen. Selain itu, efek dari ikatan hidrogen sangat mempengaruhi perbedaan titik didih antara alkohol dan ether dikarenakan adanya gugus OH pada alkohol. Pada alkohol yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen intermolekuler. Dalam kasus kelarutannya, ether sedikit larut dengan rasio komposisi tertentu di dalam air. Sebagai contoh, butil metil ether. Ini sedikit larut di dalam medium air. Kelarutan ether di dalam medium air itu dikarenakan karena atom oksigen pada ether yang terdapat pada ether itu memiliki muatan negatif sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Makin tinggi jumlah atom karbon suatu ether, maka kelarutannya dalam air akan semakin rendah. Berikut ialah ikatan hidrogen antara molekul alkohol, antar molekul alkohol, dan gambar di bawahnya ialah ikatan hidrogen dalam sistem pelarut, yaitu antara alkohol dengan sistem pelarut. Alkohol dengan bobot rendah yaitu larut dalam air dikarenakan besarnya perbedaan keelektronegatipan antara oksigen dan karbon dan antara oksigen dan hidrogen. Dua ikatan C dan O dan H dari sebuah alkohol membentuk kovalen polar. Hal ini bisa dikatakan bahwa semakin panjang bagian dari hidrokarbon, maka akan semakin rendah kelarutan alkohol di dalam air. Dibandingkan dengan alkohol, ether tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Hal ini dikarenakan tidak memiliki hidrogen yang terikat pada oksigen. Sebagai contoh ialah di metil ether di dalam lautan air kita melihat struktur di metil ether tidak memiliki hidrogen yang terikat pada oksigen. Tetapi ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, alkohol, dan fenol. Dengan adanya pembentukan hidrogen tersebut, maka kita ingat pada slide sebelumnya jelaskan bahwa dietil ether dan 1-butanol memiliki kelarutan yang hampir sama di dalam air. Selanjutnya ialah sifat keasaman dan kebasaan alkohol. Alkohol memiliki nilai pKa yang sama dengan air sebesar 15,7, di mana artinya larutan alkohol memiliki pH yang sama dengan larutan air. Sebagai contoh ialah metanol dengan nilai pKa 15,5. Dengan berat molekul yang besar, alkohol yang bersifat larut dalam air memiliki sedikit sifat asam lemah dibandingkan dengan air. Namun, sekalipun alkohol memiliki sifat keasaman, tetapi alkohol tidak mempunyai kekuatan asam untuk bereaksi dengan basa lemah. Contohnya seperti natrium bikarbonat dan natrium karbonat. Selanjutnya ialah reaksi yang kedua ini adalah etanol dengan hadirnya asam kuat. Nah, di mana atom oksigen dari alkohol yang merupakan basa lemah reaksi dengan asam melalui transfer proton untuk membentuk ion oksonium. Seperti nampak pada gambar ini, etanol dengan adanya hidrogen 4 akan membentuk ion etil oksonium, mana sehingga alkohol dapat berfungsi baik sebagai asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya ialah reaksi dalam alkohol dan ether. Reaksi pertama ialah reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentukan senyawa ester dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol berkatalis asam. Reaksi esterifikasi berkataliskan asam merupakan reaksi reversibel yang artinya reaksi yang bolak-balik yang terkait dengan kesetimbangan reaksi. Sebagai contoh ialah reaksi asam asetat dengan etanol dengan katalis asam membentuk ester yaitu etil asetat dan air. Dalam reaksi esterifikasi, alkohol berfungsi sebagai nukleofilik menyerang karbokation pada atom karbonil. Pada tahap ini melibatkan reaksi adisi nukleofilik, yaitu alkohol yang terprotonasi oleh asam. Kedua ialah reaksi asam benzoat dengan 1-propanol dalam suasana asam akan membentuk N-propil benzoat dan air. Jenis struktur alkohol sebagai nukleofil juga mempengaruhi, di mana
metanol lebih reaktif daripada alkohol tersier dalam reaksi esterifikasi terkait dengan halangan sterik. Selanjutnya ialah reaksi substitusi alkohol. Suatu alkohol dapat bereaksi dengan suatu asam halida, membentuk alkil halida. Sebagai contoh ialah tersier butil alkohol yang direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan tersier butil klorida yang merupakan alkil halida. Reaksi substitusi ini berjalan dalam suasana asam. Dalam rotan asam, alkohol diprotonkan sehingga terbentuk ion oksonium yang merupakan gugus pergi yang baik. Karena gugus ini akan dilepaskan sebagai air yang bisa dikatakan suatu basa sangat lemah. Reaksi ini berjalan cepat yang merupakan ciri khas dari mekanisme reaksi nukleofilik 1. Ion halida yang merupakan nukleofil yang dapat menggantikan molekul air untuk menghasilkan suatu alkil halida. Pada reaksi 1-butanol dengan asam halida dibutuhkan katalis ZnCl2 dan adanya pemanasan pada reaksinya. Hal ini dikarenakan kereaktifan 1-butanol yang merupakan alkohol primer itu kurang reaktif dengan asam halida. Berikut ialah mekanisme umum, yaitu alkohol membentuk ion oksonium, kemudian adanya asam halida maka akan membentuk alkil halida dan air. Selanjutnya ialah reaksi eliminasi alkohol atau dehidrasi alkohol. Alkohol dapat didehidrasi dengan memanaskan dengan asam kuat, menghasilkan alkena. Sebagai contoh ialah etanol sebagai alkohol primer yang dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dengan penambahan sedikit asam kuat pekat akan menghasilkan etilena dan 2O. Reaksi ini merupakan reaksi eliminasi yang terjadi melalui mekanisme eliminasi 1 atau eliminasi 2, tergantung pada kelompok alkohol, baik itu alkohol primer, sekunder, atau tersier. Dalam reaksi dehidrasi, alkohol sekunder dan tersier, melalui mekanisme eliminasi 1, yaitu melalui pembentukan ion karbonium. Sebagai contoh ialah tersier butil alkohol. Tahapan pertama, gugus hidroksil diprotonkan, kemudian terbentuk sebuah karbokation yang diikuti dengan lepasnya molekul air. Selanjutnya sebuah proton dilepas untuk menghasilkan alkena. Tersier butil alkohol akan menghasilkan 2-metilpropena. Hal yang perlu diingat dalam dehidrasi alkohol yaitu selalu dimulai dengan deprotonasi gugus hidroksi, yaitu alkohol. Dan yang kedua, kemudahan dehidrasi alkohol berdasarkan golongan alkohol, di mana tersier lebih mudah terdehidrasi dibandingkan dengan sekunder. Alkohol sekunder lebih mudah terdehidrasi dibandingkan dengan alkohol primer. Hal ini terkait dengan kecepatan reaksinya dan kemantapan pembentukan ion karbonium. Selanjutnya, kita akan bicara tentang reaksi oksidasi alkohol. Alkohol paling sedikit memiliki satu hidrogen yang melekat pada karbon pembawa gugus hidroksi yang dapat dioksidasi menjadi senyawa-senyawa karbonil. Alkohol primer ketika dioksidasi dengan menggunakan oksidator sedang akan menghasilkan aldehida. Dan jika digunakan oksidator kuat, maka alkohol primer akan teroksidasi menjadi asam karboksila. Begitu juga dengan alkohol sekunder. Jika teroksidasi dengan oksidator kuat, maka akan menjadi keton. Alkohol tersier tidak dapat teroksidasi karena tidak memiliki proton karbinol. Proton karbinol ialah proton atau atom yang terikat pada atom C yang terikat pada gugus hidroksi. Sebagai contoh oksidator kuat yaitu adalah kalium permanganat, asam nitrat, krom heksavalent dalam air, reaksi Jones yaitu berupa K2Cr2O7 kombinasi dengan asam sulfat pekat dan pelarut organik yang biasanya itu aseton. Dan contoh dari oksidator sedang yang mampu mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehida secara bertahap yaitu contohnya itu
PCC, Pyridinium chlorokromat, Pyridium dikromat, reagen Collins, dan reagen Sard. Jenis-jenis oksidator diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya dalam reaksi oksidasi alkohol primer. Oksidator kuat akan mengoksidasi alkohol primer menjadi asam karboksiklat, sedangkan oksidator sedang akan menghasilkan aldehida. Selanjutnya ialah masih terkait dengan reaksi oksidasi alkohol. Sebagai contoh ialah 1-dekanol yang merupakan alkohol primer dan memiliki proton karbinol dioksidasi oleh oksidator kuat asam kromat reagensia Jones menjadi asam dekanoat yang merupakan golongan asam karboksiklat, sedangkan 1-heptanol yang juga merupakan alkohol primer dioksidasi oleh oksidator sedang, yaitu kompleks krom trioksida piridina, atau digunakan PCC, Pyridinium chlorokromat, menghasilkan 1-heptanal yang merupakan golongan aldehida. Hal ini dapat dikatakan bahwa produk dari oksidasi dari alkohol primer tergantung dari jenis oksidator yang mengoksidasi, seperti contoh pada slide ini. Yang ketiga selanjutnya ialah reaksi oksidasi alkohol. Alkohol sekunder dioksidasi oleh oksidator kuat seperti asam kromat, reagensia Jones akan menjadi keton. Dalam reaksi ini berjalan dalam kondisi asam, karena jika menggunakan suasana basah, maka keton hasil oksidasi akan mengalami oksidasi lanjutan. Contoh ini adalah 2-oktanol dioksidasi menjadi 2-oktanon, kemudian mentol dioksidasi menjadi mentol. Reaksi selanjutnya ialah reaksi substitusi eter atau pemutusan senyawa eter. Suatu eter sebagai contoh ialah dietil eter. Jika direaksikan dengan asam kuat dan diberikan kalor, maka akan terjadi reaksi substitusi atau pemecahan. Contohnya ialah reaksi dietil eter dengan HI, asam halida, kemudian mengalami reaksi substitusi menghasilkan iodoetana atau alkyl halida dan etanol. Pada kondisi ini, etanol dapat bereaksi lebih jauh dengan HI menghasilkan iodoetana tambahan. Eter adalah basa lemah. Hal ini dikarenakan karena ada pasangan elektron bebas yang terletak pada atom oksigen. Eter bereaksi dengan proton dari asam kuat dan asam Lewis seperti boron halida, yaitu BBr3 atau boron tribromida. Seperti contoh adalah yaitu metil fenyl ether atau anisol. Reaksikan dengan boron tribromida akan menghasilkan fenol dan metil bromida. Demikian materi tentang alkohol dan ether. Terima kasih. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan bisa diputar-putar kembali videonya untuk mendapatkan pengetahuan lebih tentang pemahaman alkohol dan ether. Saya sarankan kepada para mahasiswa untuk bisa membaca buku dan tidak terpaku pada video ini dan mencari referensi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.